Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa amalan mutaqabbalah wa rizqan halalan tayyiban mubarakah. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Taqabbal minna ya karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada doa yang mestinya perlu kita istiqomahkan untuk kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap munajat kita. Doa ini menjadi amat sangat penting untuk kita selalu sampaikan kepada Allah, karena kalau Allah mengijabah doa ini, maka Allah akan bahagiakan hidup kita, terutama setelah kematian kita. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka husnal khatimah wa a'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar kematianku menjadi kematian yang husnul khatimah, dan aku berlindung kepada Engkau dari kematian yang su'ul khatimah. Karena prinsipnya begini, jemaah ini rahmati Allah. Allah itu kalau ingin menakdirkan hambanya mati dalam keadaan husnul khatimah, setidak-tidaknya satu, Allah akan menggerakkan hatinya untuk selalu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita ini oleh Allah dibuat untuk sempat, dibuat untuk ingat, agar minta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Itu pertanda, salah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Hati kita digerakkan, dibimbing, ditunjukkan kepada Allah, di mana kemudian kita bisa terus meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Maka sesering apa kita ingat pada doa ini, sesempat apa kita kemudian meminta kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, insya Allah sebesar itu kesempatan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Kalau Bapak Ibu tidak bisa pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia. Jangan lupa minta, karena setiap hari kita selalu minta untuk hidup nyaman, hidup enak, hidup bahagia, hidup tenang. Tapi jangan lupa juga minta agar mati juga dalam keadaan husnul khotimah. Ini penting sekali. Maka saya dalam setiap kesempatan apapun, ngisi dimanapun, ngajar dimanapun, saya selalu kemudian mendahului atau membuka majelis itu dengan doa. Salah satunya dengan doa husnul khotimah. Karena kita nggak tahu doa siapa yang diijabah, doa mana yang dikabulkan. Tapi saya yakin, seyakin-yakinnya ketika setiap saya ngajar di mana saja, saya meminta kepada Allah untuk diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, saya yakin mudah-mudahan dengan perantara itu Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Bukankah baginda Rasul itu pernah nyampaikan kepada kita bahwa Allah itu malu
Malu kepada siapa? Kepada hambanya yang kemudian ketika dia sudah menengadahkan tangannya dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia kembali dalam keadaan tidak mendapatkan apa-apa. Jadi Allah malu. Maka insya Allah doa-doa kita diterima. Jangan lupa minta doa ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama sirah itu berbeda pendapat tentang kapan lahirnya baginda Rasul. Sebagian ada yang mengatakan bahwa baginda Rasul itu lahir di tanggal 8 Rabiul Awal tahun gajah. Soal bulan dan soal tanggal itu mereka tidak ada khilaf. Rabiul Awal tahunnya tahun gajah. Tapi soal tanggal mereka banyak khilaf. Ada yang mengatakan tanggal 8. Ada juga mengatakan tanggal 10. Bahkan yang masyhur di tengah-tengah kita tanggal 12. Bahkan yang lebih khilaf lagi ada yang mengatakan bahwa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 12 ada potensi itu lahirnya baginda Rasul. Tetapi jemaah yang dirahmati Allah, kalau bicara soal kelahiran beliau banyak terjadi perselisihan, banyak terjadi khilaf. Tidak dengan tanggal meninggalnya. Tanggal meninggalnya baginda Rasul itu semua ulama sirah sepakat. Tidak ada khilaf tentang tanggal meninggalnya. Kapan? Tidak ada khilaf, ada yang tahu. Kapan meninggalnya? Hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Tahun 11 Hijriah. Ulama semua tidak ada khilaf. Jadi urusan tanggal lahir mereka ada perselisihan, tapi urusan tanggal wafat beliau mereka tidak ada perselisihan. Data ini menarik jemaah yang dirahmati Allah. Kenapa kalau tanggal lahirnya ada khilaf, kenapa kalau tanggal meninggalnya tidak ada khilaf? Kenapa kira-kira, Pak? Apa? Kenapa tanggal lahirnya ada khilaf? Karena memang orang-orang yang kemudian mendapati atau menangi baginda Rasul lahir, termasuk diantaranya para keluarganya dan yang lainnya yang kemudian tahu tentang kelahiran baginda Rasul, mereka saat itu tidak punya perhatian besar pada urusan datanya. Tanggal berapa, hari berapa, mereka tidak punya kepentingan. Mereka tidak punya perhatian besar. Kenapa? Karena saat itu mereka belum tahu Muhammad kecil ini nanti akan jadi apa besarnya. Jadi itu tidak terlalu mereka perhatikan. Perkara urusan baginda Rasul lahir menyenangkan, membahagiakan semua orang, iya. Tapi tidak urusan data. Mereka baru punya perhatian besar ketika kemudian baginda Rasul sudah tumbuh dewasa dan diutus menjadi seorang Rasul. Barulah mereka reka kapan sebenarnya Muhammad ini lahir. Maka disitulah kemudian tidak terjadi khilaf antara bulan dengan tahun, tapi terjadi khilaf urusan tanggal. Karena urusan tanggal ini susah, jemaah yang dirahmati Allah. Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 8, ada yang mengatakan 10, bahkan dari 1 sampai 12 punya potensi menjadi tanggal kelahiran baginda Rasul. Kenapa? Karena waktu kecil baginda Rasul, waktu lahirnya baginda Rasul, orang tidak punya perhatian. Karena mereka perhatian pada data, karena mereka tidak tahu Muhammad besar nanti akan menjadi apa. Sementara urusan meninggalnya, semua para sahabat sepakat, semua para sahabat mencatat, semua orang punya perhatian kepada tanggal meninggalnya. Kenapa? Karena beliau adalah orang nomor satunya muslimin, paling mulianya manusia, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka punya perhatian besar pada tanggal meninggalnya, sehingga kemudian data itu diwariskan secara turun-temurun sampai akhirnya sampai di kita, sehingga tidak ada khilaf. Paham, Mbak? Jadi kenapa ada khilaf di kelahiran, kenapa tidak ada khilaf di
kematian. Jadi kalau urusan tanggal meninggalnya presiden itu pasti dicatat, jemaah dirahmati Allah. Semua orang punya perhatian. Nah, sebagaimana tanggal lahir ada khilaf, begitu juga dengan kalimat terakhirnya baginda Rasul, itu juga terjadi khilaf di kalangan para ulama sirah. Kalau masyhur di tengah-tengah kita kalimat terakhirnya baginda Rasul apa? Sebelum beliau wafat, beliau bicara apa? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Sebagai wujud betapa baginda Rasul itu memikirkan umatnya. Tetapi kalau kita mengkaji tentang buku-buku sirah, termasuk diantaranya kitab Al-Bidayah wa Nihayah, kitab Ar-Rahiqul Makhtum sebagai kitab sirah yang datang belakangan, termasuk juga yang paling masyhur, kitab yang menjelaskan tentang wafatnya baginda Rasul, itu adalah kitab Wafatun Nabi wa Adlamatil Madinah. Wafatnya baginda Rasul dan gelapnya kota Madinah. Jadi Madinah itu dulu gelap sebelum baginda Rasul datang. Ketika baginda Rasul datang jadi terang, jadi bercahaya. Saat baginda Rasul wafat kemudian gelap kembali. Kitab ini setidaknya menceritakan tentang detik-detik baginda Rasul meninggal melalui hampir lebih dari sekitar 100 hadis yang kemudian diriwayatkan oleh para sahabat. Cuma dirahmati Allah, dan ini menjadi bahasan kita. Ada banyak perselisihan tentang kalimat terakhirnya baginda Rasul. Kalau versinya Abdullah bin Mas'ud, berikut juga dengan istri baginda Rasul Ummu Salamah, kemudian didukung oleh orang terdekatnya baginda Rasul Anas bin Malik, bahwa kalimat terakhir baginda Rasul sebelum beliau akhirnya menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, beliau waktu itu menyampaikan kepada semua yang hadir, yang menemani beliau naza itu, satu wasiat penting yang berbunyi as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Dan itu menjadi kalimat terakhir beliau, karena setelah kalimat itu diucapkan, kemudian baginda Rasul kemudian meninggal. Apa kalimatnya? As-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Ini poin penting luar biasa jemaah dirahmati Allah, bahwa kalimat terakhir beliau itu, beliau pesan kepada kita, beliau berwasiat kepada kita bahwa sepeninggalku tolong jangan sampai ada yang meninggalkan salat. As-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Seakan-akan baginda Rasul mengatakan kepada kita, jangan tinggalkan salat. Jangan tinggalkan salat. Perhatikan budak-budak yang ada di dalam tanggung jawab. Kalimat ini didukung oleh setidak-tidaknya 3 orang. Satu Abdullah bin Mas'ud, yang kedua Ummu Salamah istri baginda Rasul, yang ketiga Anas bin Malik. Ketiganya adalah para perawi hadis yang luar biasa, sahabat-sahabat yang meriwayatkan hadis dari baginda Rasul, dan mereka semua orang terpercaya. Dan mereka mengatakan kalimat terakhir sebagai satu wasiat dari baginda Rasul adalah as-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Cuma dirahmati Allah, kenapa kemudian baginda Rasul menjadikan kalimat ini sebagai wasiat terakhir beliau? Tentu itu tidak lepas karena memang salat adalah amal kabir dalam hidup kita. Salat adalah amalan yang sangat prioritas. Bahkan dalam sebuah hadis disampaikan bahwa amal pertama yang nanti dihisab di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka amal-amal yang lain punya potensi dinilai baik. Tapi kalau salatnya buruk, maka amal-amal yang lain menjadi tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah dirahmati Allah, saya sering menyampaikan bahwa Allah itu urusan salat ini sampai bikin syariatnya detail luar biasa. Kita kalau nggak bisa berdiri diminta duduk, nggak bisa duduk diminta berbaring, nggak bisa berbaring diminta pakai isyarat dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Kalau kita sedang musafir, kita sedang perjalanan, kita diminta, ada syariatnya, diminta untuk jamak, diminta untuk qasar dan lain sebagainya. Kalau kita baca syariat salat, hampir kita tidak menemukan celah
kita diberi rukhsah untuk meninggalkan sholat, kecuali setidak-tidaknya dua. Satu, kalau perempuan saat berhalangan. Yang kedua, ketika akal kita ini kemudian hilang, sudah nggak waras lagi. Selebihnya tidak ada. Kalau kemudian kita sakit, sesakit apapun, sering saya sampaikan, sesakit apapun tetap kita diminta untuk sholat. Kenapa syariatnya menjadi sangat detail, luar biasa. Kalau puasa, jemaah yang dirahmati Allah, musafir boleh kita tinggalkan puasa, nanti diqadha di hari lain, diganti di hari lain. Banyak opsinya, tapi urusan sholat enggak. Urusan sholat enggak. Saking luar biasanya sholat ini, jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan kata baginda Rasul, khamsu salawatin, sholat kita yang 5 waktu itu, duhur, asar, isya, maghrib, apa itu? Subuh, ya. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu kata baginda Rasul, khamsu salawatin wal jum'ah ilal jum'ah, salat Jumatmu ke salat Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, Ramadanmu ke Ramadan berikutnya, mukaffiratun bainahunna manijtum tudibal kabair, adalah waktu-waktu di mana kamu bisa menghapus dosa sepanjang kamu tidak melakukan dosa besar. Jadi para ulama kemudian mensyarah hadis ini dengan sangat sederhana sekali, bahwa sholat maghrib kita hari ini, itu sering saya sampaikan, sholat maghrib kita hari ini itu menghapus dosa dari maghrib, dari asar sampai maghrib. Salat isya kita menghapus dosa dari maghrib sampai isya. Salat subuh kita menghapus dosa dari isya sampai subuh. Salat duhur kita menghapus dosa dari subuh sampai duhur. Terus begitu. Maka para ulama mengatakan, kalau kemudian setiap hari kita komitmen pada sholat, ya, setiap hari kita komitmen pada sholat, dan kemudian kita tidak meninggalkan sholat sampai kita ketemu dengan Allah, maka insya Allah kita mati dalam keadaan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting. Saking dari pentingnya baginda Rasul sampai mengatakan bahwa kalimat terakhir beliau sebelum akhirnya beliau meninggal, beliau berpesan kepada kita, as-salah wa ma malakat aimanukum. Salatlah kalian, atau jangan tinggalkan salat, jangan tinggalkan salat. Itu seakan-akan beliau ingin menyampaikan kepada kita bahwa sepeninggalku kelak, tolong jangan sampai ada yang meninggalkan salat. Sepeninggalku kelak jangan sampai ada yang meninggalkan salat. Nah, ini penting, Pak. Kenapa? Karena menjadi kalimat terakhir baginda Rasul. Kalau orang itu kan kalau meninggal pasti kalimat terakhirnya itu berharga, ya kan? Kenapa? Karena waktunya tidak ada lagi, terbatas. Ketika baginda Rasul mengucapkan as-salah wa ma malakat aimanukum sebagai kalimat terakhirnya, maka poin ini penting luar biasa. Poin ini penting luar biasa. Coba ada ibadah yang sepanjang sholat. Sholat itu mulai sejak kita balik sampai kita meninggal, ya. Dan setiap hari tidak cukup sekali. Kalau puasa itu coba dirahmati Allah, kalau puasa itu setahun sebulan, ya. Setahun cukup sebulan. Kalau zakat setahun sekali, ada yang sebulan sekali. Haji apalagi seumur hidup sekali. Salat itu setiap hari 5 kali. Setiap hari 5 kali. Saking dari luar biasanya ibadah ini. Saya pernah cerita gak tentang Umar bin Khattab, di mana Umar menempatkan, waktu beliau menjadi Amirul Mukminin, beliau kemudian menaklukkan, terjadi futuhat di mana-mana, wilayah kekuasaan kaum muslimin waktu itu sampai mencapai sepertiga bumi di masa Umar bin Khattab. Sampai Yerusalem yang hari ini atau Palestina yang hari ini dikuasai Israel itu berada di bawah kekuasaan kaum muslimin di masanya Umar bin Khattab. Ketika kemudian wilayah kekuasaan kaum muslimin begitu luar biasa, terbentang luas, maka waktu itu Umar setiap merekrut orang untuk berkhidmah kepada negara, mengurusi urusan negara. Karena di zaman Umar memang administrasi negara itu luar biasa, tertib bahasa kita. Itu Umar kemudian setiap merekrut karyawan baru atau orang yang ingin berkhidmah kepada negara, Umar menjadikan sholat sebagai kualifikasi prioritas, kualifikasi utama orang yang mau kemudian menjadi pegawainya negara.
Artinya kalau orang sudah sholat, dia punya potensi untuk kemudian ikut kualifikasi berikutnya. Begitu seterusnya. Ketika Umar ditanya kenapa sholat menjadi kualifikasi paling prioritas, kata Umar, karena orang yang komitmen pada sholat, maka dia akan komitmen kepada amanah yang lainnya. Tapi orang yang tidak komitmen pada sholat, susah bagi dia untuk komitmen kepada yang lain. Kalau kalimatnya para ulama, tarikus shalah taraka kulla syai'. Orang yang sampai berani meninggalkan salat, maka dia akan berani meninggalkan apa saja di bumi ini. Kalau dia sudah berani meninggalkan salat, dia juga akan berani meninggalkan puasa. Dia juga akan berani meninggalkan zakat. Kalau orang sudah tidak komitmen pada salat, dengan amanah apa saja susah komitmen. Kenapa? Karena sholat kunci, juga dirahmati Allah. Coba bayangkan 5 kali sehari. Itu kalau kita bisa istiqomah, itu kita gampang istiqomah pada yang lain. Tapi kalau tidak istiqomah dengan sholat, maka susah istiqomah kepada yang lain. Saya sering menyampaikan bahwa orang tukang bangunan, mohon maaf kalau ada tukang bangunan, kalau kemudian dia tidak sholat, meninggalkan sholat, maka dia juga bisa punya potensi untuk mencurangi tuan rumahnya. Mestinya dikerjakan cuma bisanya 3 hari, dikerjakan sampai sebulan, dikerjakan sampai setengah bulan. Mestinya harga bahannya segini, dia bilang seperti ini. Sama pegawai yang kemudian tidak komitmen pada sholat, meninggalkan sholat, dia punya potensi untuk kemudian mencurangi atasannya. Pengusaha, pebisnis yang dia kemudian tidak komitmen pada sholat, meninggalkan sholat, dia punya potensi untuk mencurangi customernya. Kenapa? Allah saja dia tinggalkan, apalagi manusia. Mudah sekali bagi dia. Maka sholat menjadi kunci yang luar biasa. Itulah kenapa Umar menjadikan sholat sebagai kualifikasi prioritas waktu itu. Nah, itu pendapat pertama, bahwa kalimat terakhirnya baginda Rasul apa tadi? As-salah wa ma malakat aimanukum. Jaga ya sholat, Pak, jaga betul. Kalau bisa tetap jaga sholat sampai kita mati. Jangan ketika dekat mati baru mau sholat. Jaga sholat, komitmen pada sholat sampai kita mati. Kemudian pendapat kedua, pendapat ini didukung dan lebih kuat karena didukung oleh Bunda Aisyah. Bunda Aisyah yang meriwayatkan pendapat ini. Kita tahu bahwa Bunda Aisyah yang memangku baginda Rasul ketika baginda Rasul sedang nazar. Ala fakhdi, kata Bunda Aisyah, baginda Rasul berada di atas pahaku, dipangku oleh Aisyah, dan Aisyah merasa bersyukur karena diberi kesempatan itu. Nah, Aisyah itu jemaah yang dirahmati Allah pernah mendapatkan satu hadis bahwa diceritakan salah satunya oleh Urwah, bahwa Aisyah itu pernah mendapatkan satu kalimat di mana setiap nabi kalau mau dicabut, kalau mau diambil oleh Allah nyawanya, atau mau diangkat ruhnya, dicabut, mau meninggal, selalu saja nabi itu mendapatkan mukhayyar. Mukhayyar itu pilihan. Allah ngasih pilihan sama dia. Bainad dunya wal akhirah, pilihannya antara dunia dan akhirat. Dan Allah pasti tahu apa yang akan dipilih oleh mereka. Ketika mereka dikasih dunia, mereka akan dipanjangkan umurnya lagi. Kisahnya sebagaimana termaktub pada kisah Nabiullah Musa alaihissalam. Hampir saja kemudian tidak mau dicabut, sampai malaikat pencabut nyawa itu, malaikat maut itu ditampar sama Musa, matanya itu sampai lepas. Sama Musa ditampar, karena Musa itu kuat luar biasa. Sekali nampar sampai matanya juga ikut keluar. Jemaah dirahmati Allah. Kemudian malaikat itu kemudian menghadap kepada Allah. Dia bilang, "Ya Rabb, engkau utus aku pada orang yang tidak mau mati," katanya. Maka kata Allah, "Kau datang lagi kepada dia, sampaikan, kalau kau masih mau hidup, maka letakkan tanganmu di atas bulu sapi. Maka bulu yang kemudian di bawah tanganmu itu adalah umurmu. Setiap satu bulu 1 tahun. Maka kalau diletak gini berapa tahun? Ribuan tahun itu.
Kemudian Musa mengatakan, setelah itu apa? Ya setelah itu mati. Ya sudah, mati sekarang aja, kata Musa. Maka dicabut. Nah, kata baginda Rasul bahwa setiap nabi itu, yang kemudian dipahami oleh Aisyah, setiap nabi itu kalau mau meninggal dia dikasih mukhayyar, dikasih pilihan, mau dunia atau mau akhirat. Dan Aisyah paham itu. Sehingga ketika baginda Rasul waktu itu mau nazak, jamaah dirahmati Allah, baginda Rasul tiba-tiba mengeluarkan kalimat yang tidak dipahami oleh banyak orang. Bahkan menurut saya itu tidak didengar oleh banyak orang, hanya didengar oleh Aisyah. Kalau kalimat as-salah, as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum itu didengar oleh banyak orang yang membersamai. Aisyah juga mendukung soal ini, tapi bukan bagian dari kalimat terakhir. Justru yang kalimat terakhir yang kata Aisyah yang ini, di mana kalimat ini mungkin hanya terdengar oleh Aisyah. Apa kalimatnya? Allahumma firrafiqil a'la. Paham Pak? Apa itu artinya? Allahumma firrafiqil a'la. Ya Allah, bersama engkau di surga. Ada yang juga menafsirkan, ya Allah, bersama para ulama, para salihin, para syuhada, para nabi, para siddiqin di surga. Ketika baginda Rasul berkali-kali mengucapkan ini dengan kalimat yang lirih, Allahumma firrafiqil a'la, sambil nunjuk begini Pak, Allahumma firrafiqil a'la, Allahumma firrafiqil a'la. Pikiran Aisyah kemudian terbang pada hadis ini, pada kalimat ini, bahwa setiap nabi kalau mau meninggal dia dikasih pilihan, mau di dunia atau mau di akhirat. Maka Aisyah langsung nangis luar biasa, karena kata Aisyah, idan la takhtaruna ya Rasulullah, kalau begitu engkau tidak pilih kami ya Rasul, engkau justru pilih Allah subhanahu wa ta'ala, engkau tidak pilih kami. Itu pertanda bahwa baginda Rasul sudah mau meninggal. Dan benar, sampai di akhir hayat beliau mengulang kalimat ini, Allahumma firrafiqil a'la, Allahumma firrafiqil a'la. Ada yang mengatakan ila rafiqil a'la. Terus begitu sampai akhirnya Allah mencabut nyawa beliau dan beliau akhirnya meninggal. Itu versinya Aisyah. Dan saya yakin ini versi yang paling kuat. Kenapa? Karena ketika baginda Rasul dipangku oleh Aisyah dan baginda Rasul mengatakan as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum, itu suaranya agak keras sehingga didengar oleh siapa saja yang kemudian masuk di dalam orang yang menemani baginda Rasul. Tapi urusan ini, urusan kalimat Allahumma firrafiqil a'la, itu hanya Aisyah saja yang mendengar. Dan itu kemungkinan ketika baginda Rasul mau meninggal itu, jamaah dirahmati Allah, baginda Rasul mengucapkan kalimat ini dengan sangat lirih sekali, sehingga hanya Aisyah yang bisa mendengar Allahumma firrafiqil a'la. Itu Aisyah nangis luar biasa, karena Aisyah tahu bahwa baginda Rasul sedang memilih Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Aisyah, idan la takhtaruna ya Rasulullah, jadi engkau tidak milih kami ya Rasul, engkau mau tinggalin kami ya Rasulullah. Begitu. Itu kalimat yang kedua. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa kalimat terakhir baginda Rasul adalah apa tadi? Ummati, ummati, ummati. Itu kalimat siapa Pak? Itu siapa yang kemudian membawa kalimat itu? Bahasa saya, katanya siapa Pak? Susah juga jawabnya Pak ya. Tapi itu viral luar biasa, populer di tengah-tengah kita, sebagai sebuah isyarat bahwa memang baginda Rasul itu ketika beliau meninggal membawa kalimat akhirnya adalah itu, sebagai sebuah isyarat bahwa, atau indikasi bahwa baginda Rasul itu mikirin kita jauh daripada mikirin beliau sendiri. Sampai di detik terakhirnya, sampai beliau mengucapkan kalimat itu, ummati, ummati, ummati. Walaupun kalau kita cari referensinya, terutama di kitab-kitab induk, kitab sirah, Al-Bidayah wan Nihayah karangan Imam Ibnu Katsir katakanlah, atau kitab yang belakangan hadir Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Safi Rahman Al-Mubarakfuri katakanlah, atau kitab yang tadi saya sebutkan Wafatun Nabi wa Adlamatil Madinah karangan Syekh Abdul Qadir Ar-Rayyan katakanlah, itu hampir tidak ditemukan kalimat itu sebagai kalimat terakhirnya. Hampir tidak ditemukan.
Loh, tapi sudah terkenal Ustaz, di tengah-tengah kita sudah. Rata-rata yang seperti itu biasanya dari mulut ke mulut, mulut ke mulut ke mulut, tanpa kita mencoba mencari apakah itu betul menjadi kalimat terakhirnya. Saya termasuk yang tidak sepakat kalau itu menjadi kalimat terakhir baginda Rasul, karena setelah saya mencari, saya kebetulan kan memang spesialisasi saya di sirah. Saya mencari di kitab Al-Bidayah wa Nihayah, di Ar-Rahiqul Maktum, kemudian di Wafatun Nabi wa Adlamatil Madinah. Saya tidak menemukan itu. Kalimat ummati, ummati, ummati sebagai kalimat terakhir. Bahkan di detik-detik terakhir pun tidak pernah keluar kalimat itu. Tetapi walaupun itu tidak pernah keluar pada detik-detik terakhir baginda Rasul meninggal, atau pada kalimat terakhirnya baginda Rasul meninggal, tapi bukan berarti kalimat itu tidak pernah diucapkan oleh baginda Rasul. Pernah, Pak. Kalimat itu pernah diucapkan oleh baginda Rasul, tapi tidak pada detik-detik terakhirnya, atau tidak pada kalimat terakhirnya. Apalagi tidak. Bapak nanti bisa cek. Kalau Bapak ngeceknya mudah saja sebenarnya. Saya berulang kali ngecek kalau kita mau search di Google. Search-nya jangan pakai bahasa Indonesia, karena kalau pakai bahasa Indonesia itu biasanya yang keluar banyak, tapi referensinya tidak dicantumkan. Kalau antum mau ngecek apakah kalimat ummati ummati adalah kalimat terakhirnya baginda Rasul, cek pakai bahasa Arab. Di Google-nya itu, di search-nya itu, di kolom search-nya itu cek ummati ummati ummati. Nanti yang keluar bukan itu. Yang keluar tidak ada pada detik-detik terakhirnya. Atau kalau jenengan bisa bahasa Arab, jenengan klik maqalahur Rasul inda wafatihi. Apa yang dikatakan oleh baginda Rasul ketika beliau hendak wafat. Nah, itu nanti keluar. Dan tidak ada ummati ummati ummati. Ini saya menyampaikan data. Tapi bukan berarti kalimat itu tidak pernah keluar. Pernah. Setidak-tidaknya 2 kali. Satu ketika di dunia, yang kedua nanti di akhirat. Pertama ketika di dunia, jemaah dirahmati Allah, baginda Rasul pernah menyampaikan kalimat ini. Kalimat lengkapnya bukan ummati ummati ummati, tapi Allahumma ummati ummati ummati. Kapan itu? Ketika baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu beliau membaca kisah Nabiullah Isa di dalam Quran, surah Al-Maidah itu, di halaman terakhir surah Al-Maidah itu ada kisah Nabiullah Isa. Cukup panjang Allah menjelaskan kisah Nabiullah Isa, sampai akhirnya baginda Rasul membaca ayat 118 dari kisah Nabiullah Isa yang bunyinya in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ini doanya Nabiullah Isa alaihissalam. Kata Nabiullah Isa, ya Allah, kalau engkau ingin mengazab kaumku, mengazab umatku, silahkan. Fa innahum ibaduk, karena mereka adalah hambamu. Jadi Nabiullah Isa di dalam ayat ini mempersilahkan kepada Allah, kalau memang umatnya itu bermaksiat, kalau memang umatnya itu banyak dosanya, banyak tidak taatnya, silahkan kalau mau diazab ya Allah, fa innahum ibaduk, karena mereka adalah hambamu, milikmu, terserah engkau ya Allah. Itu doa Nabiullah Isa. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tapi kalau engkau ya Allah ingin mengampuni mereka, maka sungguh engkau adalah zat yang maha aziz, maha mulia, kemudian maha hakim, maha bijaksana. Jadi ayat ini berbicara tentang doa Nabiullah Isa untuk kaumnya, di mana Nabiullah Isa mempersilahkan kepada Allah untuk mengazab kalau memang kaumnya bermasalah. Kalau memang kaumnya banyak tidak taat, kalau memang kaumnya banyak maksiat, silahkan. Alasannya adalah fa innahum ibaduk, karena mereka adalah hamba engkau ya Allah, milik engkau. Ini makul sebenarnya, sangat rasional. Ya, sangat rasional. Ya, karena kalau kaumnya bebal, tidak bisa diatur, banyak tidak taat, guys. Kalau pengen sama Allah diadab, ya silahkan, kata Nabiullah Isa. Nah, rupanya baginda Rasul ketika beliau membaca ayat ini, deep, Pak. Deep itu apa ya? Dalam.
Baginda Rasul memaknai dengan sangat luar biasa, di mana kemudian beliau akhirnya menangis ketika beliau membaca ayat ini. Apa yang beliau pikirkan? Kita. Maka kemudian baginda Rasul waktu itu mengangkat kedua tangannya dan mengatakan, Allahumma ummati, ummati, ummati. Kalau bahasa saya, ya Allah, kalau umatku jangan ya Allah. Kalau umatku jangan ya Allah. Kalau umatku jangan. Kalau Isa kemudian mempersilahkan kepada engkau mengazab umatnya, kalau umatnya bermasalah, kalau umatku ya Allah, sebermasalah apapun mereka, sebanyak apapun dosa mereka, tolong jangan sampai diazab. Setidaknya begitu kalimatnya. Dan ini lama beliau berdoa itu, coba ini rahmati Allah, lama sekali. Bahkan sampai ada yang mengatakan menangisnya beliau soal mikirin umatnya agar tidak diazab itu sampai semalaman. Saking dari terharunya atau saking dari kepikirannya baginda Rasul sampai semalaman beliau menangis, hingga Allah mengutus malaikat Jibril kemudian kepada baginda Rasul untuk menyampaikan salam. Apa salamnya? Kalimat dari Allah Subhanahu wa taala, sanurdi ala ummatik, atau sanurdika an ummatik, kalau nggak salah begitu. Intinya, kami akan meridai umatmu Muhammad, dan kami tidak akan mengazab umat. Dan betul jemaah yang dirahmati Allah, coba antum bayangkan, hari ini dosa apa yang tidak ada di umat ini? Saya mau tanya, hari ini dosa apa yang tidak ada di umat ini? Sejak zaman Nabiullah Nuh alaihi salam sebagai zaman di mana kesyirikan pertama terjadi, sampai zaman Nabiullah Isa alaihi salam ada banyak dosa yang dilakukan oleh umat-umat mereka. Kira-kira hari ini dosa apa yang tidak ada? Ayo, dosa apa yang tidak ada? Ada semua, bahkan lengkap disempurnakan. Lengkap dan disempurnakan. Coba bayangkan, kurang apa dosanya umat ini? Nuh alaihi salam dengan umatnya itu dosanya syirik dan sombong. Mereka menolak Nuh alaihi salam, mendustakan baginda Nabiullah Nuh alaihi salam. Sekarang pertanyaan saya, di zaman ini syirik ada apa tidak? Banyak, Pak. Kalau bahasa timur, nerektek, Pak. Banyak, luar biasa. Kemudian orang yang tidak percaya dengan baginda Rasul, luar biasa banyak. Zaman Nabiullah Hud alaihi salam sama, kesyirikan kedua muncul setelah dimusnahkan. Pada zaman Nabiullah Nuh dimusnahkan orang-orang syirik, orang-orang kafir semua hancur. Kemudian di zaman Nabiullah Hud keluar kesyirikan kedua di muka bumi. Dan kesombongan, kemudian mereka menyembah berhala. Hari ini ada apa enggak? Banyak. Sampai mohon maaf, dosa yang paling Allah benci yaitu dosanya kaum Nabiullah Lut alaihi salam, homoseks waktu itu. Hari ini bukan hanya homoseks, dilengkapi jadi LGBT, bahkan ada yang mau menambah qui. Apa Pak? Ditambah tuh LGBT, ada ki-nya nanti. Jadi bukan hanya homo saja, tapi lengkap, legal, dikampanyekan sebegitu masifnya. Tapi pertanyaan saya, umat ini loh masih eksis. Umat ini masih eksis. Dah Allah musnahkan. Nabiullah Nuh dengan umatnya itu sebentar, 1000 tahun, 950 tahun Allah musnahkan. Kaum Nabiullah Hud sebentar Allah musnahkan. Nabiullah Salih Allah musnahkan. Lut Allah musnahkan. Nabiullah Musa, Fir'aun itu Allah musnahkan. Coba antum kalau baca kisah Nabiullah Musa lengkap, antum akan mendapati betapa Nabiullah Musa itu mendoakan Fir'aun dengan doa yang sangat luar biasa. Karena waktu itu Fir'aun berkali-kali dikasih peringatan sama Allah, gak beriman. Dikasih kemarau, tidak beriman. Dikasih taufan, tidak beriman. Dikasih dengan belalang, tidak beriman.
kasur mereka, ada di tempat makan mereka, ada di meja mereka, ada di di minuman mereka. Kemudian selalu kalimatnya begini, Fir'aun itu kalau minta tolong kepada Musa selalu kalimatnya begini, wahai Musa, tolong kami, mintakan doa kepada Tuhanmu agar menyelesaikan urusan ini, kami akan beriman kepadamu. Setelah diselesaikan, tidak beriman. Dicoba lagi dengan kumal itu kutu atau semut yang merah itu Pak, yang kalau gigit Masya Allah gak kepalang. Allah uji Fir'aun itu dengan kutu. Sama, dia datang kepada Musa minta tolong. Syaratnya kata Musa, kalau kau mau beriman aku akan doakan. Dia bilang iya, saya beriman. Ternyata setelah selesai tidak beriman. Habis itu diuji lagi dengan kata, diuji lagi dengan darah, sampai 6 kali diuji, kalimatnya selalu sama, aku akan beriman kalau selesai. Ternyata setelah selesai Fir'aun tidak beriman. Hingga akhirnya Nabiullah Musa berdoa. Lihat kalimat doanya, Rabbana tumis ala amwalihim. Kata Nabiullah Musa, ya Allah, musnahkan harta mereka, wasdud ala qulubihim, dan keraskan hati mereka. Coba nabinya sampai berdoa, saking dari bebalnya Fir'aun dengan kaumnya itu, sampai Nabiullah Musa mengatakan wasdud ala qulubihim, keraskan hati mereka, fala yu'minu, sampai mereka tidak beriman, hatta yarawul adzabal alim, sampai mereka kemudian bisa menyaksikan azabmu yang pedih. Jemaah dirahmati Allah, umat-umat terdahulu itu ketika mereka sudah berada pada puncak dosa, mereka diazab, musnah semua. Umat ini, jemaah dirahmati Allah, dosa sudah luar biasa. Zina sudah seperti hal lumrah, menjadi banyak yang bisa kita akses di YouTube itu. Kemudian mencuri satu hal yang lumrah. Bahkan mohon maaf, LGBT menjadi satu hal yang dilegalkan, terutama di negeri-negeri barat sana. Tapi kuasa Allah, umat ini tetap eksis. Ini barokah dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasul, bahwa baginda Rasul sama sekali tidak rela kalau umat ini kemudian diazab. Kalau Nabiullah Isa itu mempersilahkan kepada Allah untuk mengazab umatnya kalau mereka bersalah, mereka banyak dosa, mereka tidak taat, maka baginda Rasul sama sekali tidak rela kalau kemudian umat ini sampai diazab. Itulah kalimat yang kemudian keluar dari lisan baginda Rasul, Allahumma ummati ummati ummati. Ya Allah umatku, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Nah itu kalimatnya ya. Dan kalimat ini juga kelak akan keluar lagi dari lisan baginda Rasul ketika di hari kiamat. Saat kalau kita baca surah Abasa itu ya, fa idza ja'atis sakhah, kalau hari mencekam itu sudah datang, yaitu hari kiamat. Yauma yafirul mar'u min akhi, kita akan jumpai waktu itu seseorang akan lari dari saudaranya. Jadi saya kalau punya saudara nanti di hari kiamat, saat yaumul hisab itu, saat kita sedang antri untuk mempertanggungjawabkan amalan kita, matahari ada di atas kepala kita, itu saya akan tidak peduli dengan saudara saya, lari dari saudara saya. Wa ummihi wa abi, termasuk juga akan tidak peduli dengan ibu saya, tidak peduli dengan ayah saya. Wa sahibatihi wa bani, termasuk tidak akan peduli dengan sahabatnya, termasuk juga tidak akan peduli dengan anak-anaknya. Kenapa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu semua orang sibuk mikirin dirinya sendiri. Itulah kenapa kemudian Bunda Aisyah itu waktu beliau masih belia itu, beliau tanya kepada baginda Rasul, ya Rasulullah, benar enggak nanti kalau di hari kiamat orang-orang pada telanjang? Kata baginda Rasul, benar. Kata Bunda Aisyah, ya Rasulullah, apakah mereka tidak akan saling melihat satu dengan yang lainnya? Kata baginda Rasul, tidak sempat.
Jadi untuk sekedar noleh memperhatikan dari atas ke bawah nggak sempet, Pak. Apalagi kemudian memikirkan saudara, memikirkan anak istri, memikirkan orang tua, tambah nggak sempet. Kita mungkin pernah tahu bahwa nanti akan saling mencari, nanti akan saling mensyafaati, begitu kan? Begitu kan? Iya, tapi itu nanti setelah kita masuk surga. Keluar dari zona atau keluar dari hisab itu. Jadi saat kita sudah masuk surga, ditentukan masuk surga, kita akan saling mencari. Bapak kemudian masuk surga gitu, maka bapak nanti akan mencari anaknya. Apa ini? Apa ini, Pak? Cek. Kemudian ibu akan mencari anaknya. Antum akan saling mencari, tapi nanti ketika ada di surga, apa ini? Sebelah. Tapi kalau kemudian masih di antri hisab itu, kita akan saling nggak mau. Disitulah kemudian ada segerombolan umat datang kepada Nabiullah Adam alaihissalam. Dalam hadis yang panjang disampaikan, mereka datang kepada Nabiullah Adam. Kemudian mereka menyampaikan, anta abul bashar, wahai Adam, engkau adalah bapaknya manusia. Allah menciptakan engkau dengan tangan Allah sendiri. Allah meniupkan ruhmu dengan Allah sendiri yang niupkan. Allah mengajari engkau berbagai macam ilmu, termasuk juga Allah menyuruh malaikat sujud kepada engkau. Ala tastasfi' lana, kata sekumpulan umat ini, bisa enggak kau mintakan kepada Allah agar kami dikasih syafaat? Kata Adam, al-yaum ghadaballahu ghadban syadidan. Hari ini Allah murka semurka-murkanya. Enggak pernah Allah murka seperti hari ini. Kata Nabiullah Adam, nafsi nafsi, sendiri-sendiri. Maka gerombolan umat ini datang kepada Nabiullah Nuh alaihissalam. Dengan Nabiullah Nuh mereka mengatakan, anta awwalur rusul ya Nuh, engkau adalah rasul pertama wahai Nuh, agar kami disyafaati, ditolong. Maka baginda Rasul naik ke arasnya Allah subhanahu wa ta'ala sajida. Kemudian setelah sampai di arasnya Allah, beliau kemudian sujud pada Allah subhanahu wa ta'ala lama sekali. Sambil menangis beliau sujud, sampai Allah kemudian berfirman kepada baginda Rasul, irfa' ra'sak, angkat kepalamu Muhammad. Karena sujudnya sudah terlalu lama, sambil menangis baginda Rasul. Kemudian kata Allah, irfa' ra'sak, angkat kepalamu Muhammad. Sal tu'ta, ini kalimat yang sering saya ulang-ulang. Betapa kalimat ini berharga sekali. Sal tu'ta, mintalah kepadaku wahai Muhammad apa saja, tu'ta, engkau akan dikasih. Washfa' tushaffa, dan mintalah syafaat kepadaku, engkau akan disyafaati. Waktu itu jemaah dirahmati Allah, baginda Rasul tidak minta untuk diri beliau. Baginda Rasul tidak minta untuk keluarga beliau. Bahkan tidak ada nama satu keluarga pun, nama satu istri pun yang disebut. Baginda Rasul yang waktu itu menyebut kalimat ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi, ummati ya Rabbi. Umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Baginda Rasul memintakan agar umatnya disyafaati seluruhnya. Sehingga itulah yang kemudian pada akhirnya Allah mengatakan kepada baginda Rasul, akhrij man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal iman. Keluarkan Muhammad siapa saja dari umatmu yang berada di neraka, yang di dalam hatinya masih ada iman, keluarkan. Maka baginda Rasul ngangkis semua umatnya yang masih ada iman. Wallahu alam, apakah melalui malaikat penjaga neraka, atau beliau kemudian turun sendiri, wallahu alam. Tapi yang jelas baginda Rasul kemudian mengangkis mereka semua, ditaruh di telaga Kautsar, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Maka para ulama mengatakan pertemuan kita dengan baginda Rasul nanti di Haud. Apa itu Haud? Haud itu artinya telaga. Kalau versi syair itu, hauduka safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Hauduka safil mubarrad, telaga engkau ya Rasulullah, saf,
Apa itu saf? Saf itu artinya suci, bersih, mubarrad, sejuk. Maka para ulama mengatakan kalau kau rindu dengan baginda Rasul, perbanyaklah membaca surah Al-Kautsar, karena di telaga Kautsar lah kita nanti akan berjumpa. Jadi itu setidaknya dasar atau nas yang mengatakan kalimat ummati, ummati, ummati. Jadi kalimat itu bukan sebagai kalimat terakhirnya baginda Rasul, bukan kalimat yang keluar di detik-detik terakhir baginda Rasul, tapi kalimat itu keluar ketika baginda Rasul tidak menginginkan agar sedosa apapun, sebermasalah apapun, setidak taat apapun umat ini jangan sampai kemudian diazab. Di dunia sekali, nanti di akhirat juga keluar, ya. Sehingga jemaah dirahmati Allah, betapa beruntungnya kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena menjadi umat baginda Rasul, kita mendapatkan banyak keistimewaan dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada beliau tidak hanya sekedar ucapan saja, tapi juga perbuatan. Mudah-mudahan hari-hari kita dihiasi dengan sunnah-sunnahnya baginda Rasul. Mudah-mudahan kita juga nanti diwafatkan dan dibersamai dan sesurga dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana wa azwajana wa dhurriyyatina wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyakum min ahli syarri wad dhair. واجعلنا وإياهم من أهل القرآن وأهل الإيمان. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا اغفر لنا واغفر ذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.